Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Waspada pencurian ponsel dimanapun, pencurian ponsel kerap terjadi di masjid, tempat yang seharusnya menjadi tempat suci, jauh dari kejahatan. Gagal menyalip dari lajur sebelah kiri, seorang wanita di kota Palembang tewas terlindas truk tronton. Lahan gambut seluas 7 hektar di Desa Lorok, Kabupaten Ogan Ilir terbakar. Kita ke informasi pertama. Waspada dengan barang-barang Anda ketika berada dimanapun termasuk di dalam tempat ibadah. Rupanya pencurian ponsel kerap terjadi di masjid, di Palembang dan Lubuk Linggau. Aksi pencurian ponsel dilakukan saat ada jemaah yang beristirahat di masjid. Denny Setiawan diamankan polisi ke ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT Polrestabes Palembang pada Rabu siang. Sebelumnya, ia nyaris menjadi bulan-bulanan warga saat ketahuan mencuri ponsel milik seorang jamaah Masjid Agung di Palembang. Kejadian bermula saat korban tengah tertidur di dalam Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Joyowikromo, Palembang. Tanpa disadari, pelaku yang mengendap-endap mengambil ponsel milik korban yang tersimpan di dalam sebuah tas. Aksi tersebut dilihat oleh jamaah lain dan meneriakkan maling sehingga warga beramai-ramai mengejarnya. Kami ini sedang melaksanakan tugas untuk pengamanan dalam masjid kantor wali kota. Jadi kami dari Polrestabes itu menuju kantor wali kota. Begitu sampai di momen Ampera itu ada yang teriak gitu. Jadi kami parkir motor itu kami ikut mengejar. Sehingga begitu kami temukan pelaku lagi dikejar, kami tangkap, terus kami sita handphonenya dari tangan pelaku. Dan pelaku mengaku telah mengambil satu buah handphone dari tas milik korban yang berada di Masjid Agung. Oh, korban lagi tidur? Iya, korban lagi tidur. Terus selanjutnya kami bawa ke SPK Polrestabes. Ya tidur, saya masukin tas, saya cas kan. Terus sama Pak Satpam itu tadi dibangunin, mas, HP-nya jangan, kalau dicas jangan ditinggal. Pas dilihat? Saya ambil, powerbanknya saya cas kan. Terus? HP-nya masukin sini. Oh. Diambil. Lah diambil ya? Posisi tas di mana? Sebelah samping tidur. Kita lagi tidur, gitu diambilnya berarti, mas. Itu kita teriakin. Iya. Maling. Jadi langsung ditangkap gitu. Iya. Tangan ini. Kita tidur di mana tadi, Mas? Di masjid apa? Oh, di Masjid Agung tidur ya. Aksi pencurian ponsel juga terjadi di dalam Masjid Agung As-Salam, Kota Lubuk Linggau. Ponsel seorang pria yang tengah tertidur di Masjid Raib dicuri. Pelaku yang telah mengintai korbannya terlihat merayap dan mengendap-endap untuk kemudian mengambil sebuah ponsel yang berada di samping korban yang tengah terlelap tidur. Setelah berhasil, pelaku langsung pergi, sementara sang korban kebingungan mencari ponsel miliknya yang telah raib. Berbekal rekaman kamera pengawas, tim Macan Satreskrim Polres Lubuk Linggau berhasil meringkus pelaku pencurian. Pelaku diringkus saat sedang tertidur di halaman masjid. Saat digeledah, didapati sebilah senjata tajam yang disimpan oleh pelaku yang diselipkan di pinggangnya. Pelaku bernama Aidil Fitrini, dikenal oleh pengurus masjid kerap meresahkan dan aksi pencurian ini bukanlah kali pertama. Memang sedang tertidur di masjid dan ditemukan membawa senjata tajam. Jadi kita amankan, kita proses untuk lebih lanjut ke Polres Lubuk Linggau. Pelaku ini dikenal meresahkan dan ya? Ya, kalau keterangan dari masyarakat di seputar masjid, memang pelaku ini sering berada di seputaran masjid dan sangat meresahkan masyarakat situ. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku harus meringkus di balik jeruji tahanan Mapolres Lubuk Linggau dan terancam hukuman kurungan penjara di atas 5 tahun. Muhammad Ardiansyah Putra dan Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang dan Lubuk Linggau. Gagal menyalip dari lajur sebelah kiri, seorang wanita di Kota Palembang tewas terlindas truk tronton. Korban tewas usai mengalami luka berat di bagian kepala, sementara sang sopir langsung diamankan oleh pihak kepolisian.
Terkapar di tengah jalan, begitulah yang tampak usai kecelakaan yang terjadi di Jalan Soekarno, Palembang. Gagal menyalip dari jalur sebelah kiri, seorang wanita tewas terlindas truk tronton di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang pada Rabu sore. Korban yang diketahui bernama Desi Pratiwi ini adalah warga Kabupaten Banyuasin. Ia tewas di lokasi kejadian usai mengalami luka berat di bagian kepala. Sementara sepeda motor metik yang dikendarainya masih dalam keadaan utuh dan hanya mengalami sedikit kerusakan. Korban yang menunggangi sepeda motor melaju dari arah Macan Lindungan menuju arah bandara. Ia hendak menyalip truk tronton dari jalur sebelah kiri. Namun naas korban tergelincir dan jatuh hingga terlindas oleh ban bagian belakang mobil truk tangki yang berada di sampingnya. Terus sudah itu ya udah orang banyak sini ngeliatin kan, udah berani ngangkat ada, udah goyang lah aku. Oh kamu tetap jalan, kamu nggak tahu kalau ada kejadian? Ya aku nggak ketahuan Pak, kejadian dulu kata kejadian itu aku berhenti situ Pak. Oh berhenti. Pas dilihat apa? Ya itu orang banyak rame Pak ngeliatin. Udah meninggal? Berani lah aku, takut nanti bapak pikiran kan. Oh, nyenggol bagian mana Pak? Bagian belakang. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jenazah korban ke Rumah Sakit Umum Muhammad Husin, Palembang. Untuk sementara motor mengalami dari jalur kiri. Motor hendak berdalui dari jalur kiri ini, tersenggol bagian belakang. Untuk sementara perintah dari Kapolres semua kasus untuk menjadi lebih lanjut. Satu unit sepeda motor milik korban beserta truk tronton yang terlibat kecelakaan telah diamankan ke pos Laka Lantas Musi 2 Palembang. Sang sopir juga diamankan polisi guna pemeriksaan lebih lanjut. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu memusnahkan barang bukti tindak pidana umum dan narkoba dari 51 perkara. Barang bukti ini merupakan hasil ungkap kasus selama bulan Januari hingga Juni 2024. Pemusnahan barang bukti digelar di halaman Gedung Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu pada Rabu siang. Adapun barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil ungkap perkara selama bulan Januari hingga Juni 2024. Pemusnahan dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan disaksikan sejumlah unsur Forkopimda Kabupaten Ogan Komering Ulu. Barang bukti yang dimusnahkan telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Barang bukti narkoba dimusnahkan dengan cara diblender dan dibakar dalam tong sampah. Sedangkan senjata api rakitan dan senjata tajam dipotong menjadi beberapa bagian dengan menggunakan alat pemotong. Disampaikan oleh Pak Kasubidi berasal dari 51 perkara, di mana sabu seberat 92,231 gram, ekstasi seberat 71,886 gram, ganja seberat 374 gram, kemudian ada juga handphone dan barang lainnya yang kita musnahkan. Ada senjata api juga terus? Ada senjata api juga, ada pistol rakitan 1 unit, kemudian ada juga sajam, dan semuanya telah kita sama-sama saksikan, kita sudah musnahkan pada hari ini. Sejauh ini kasus narkoba masih mendominasi perkara yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Untuk menekan angka kriminalitas termasuk peredaran narkoba di Kabupaten Ogan Komering Ulu, diharapkan peran serta seluruh lapisan masyarakat termasuk faktor lingkungan dan keluarga. Edi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Polisi meringkus 2 orang karena memiliki senjata api secara ilegal. Polisi mengimbau masyarakat yang masih memiliki senjata api ilegal untuk segera menyerahkannya kepada pihak kepolisian terdekat. Polisi menjamin tidak akan diproses hukum. Purwono dan Bambang Mardianto diringkus polisi atas kepemilikan senjata api rakitan berikut amunisinya. Polisi juga menyita 14 pucuk senjata api rakitan dan 5 butir amunisi serahan masyarakat. Tersangka dan barang bukti senjata api rakitan yang dihadirkan polisi ini merupakan hasil operasi Senpi Musi 2024.
Operasi Senpi Sikat Musi yang digelar selama 16 hari mulai dari tanggal 26 Juni hingga 11 Juli 2024 oleh jajaran Polres Oku Timur. Operasi Senpi Musi bertujuan memberantas kepemilikan senjata api legal di wilayah Sumatera Selatan termasuk Oku Timur. Satu pucuk Senpi rakitan laras pendek berbentuk revolver dengan 5 butir amunisi kaliber 9 mm. Kemudian satu pucuk Senpi rakitan laras pendek berbentuk revolver dengan 2 butir amunisi kaliber 38 mm. Yang berikut adalah 14 pucuk Senpi rakitan dan 5 butir amunisi hasil serahan dari masyarakat yang diserahkan melalui Polsek jajaran Polres Oku Timur dengan rincian sebagai berikut. 7 pucuk Senpi rakitan laras panjang serahan masyarakat, 7 pucuk Senpi rakitan laras pendek serahan masyarakat, dan 5 butir amunisi kaliber 9 mm serahan dari masyarakat. Polisi menghimbau masyarakat yang masih memiliki senjata api ilegal untuk segera menyerahkannya kepada pihak kepolisian terdekat. Polisi menjamin mereka yang menyerahkan secara sukarela tidak akan diproses hukum. Namun jika tertangkap tangan, dipastikan akan mendapatkan sanksi berat berupa kurungan paling lama 20 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.